Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi rally tipis sebesar 0,11%. Dengan total market cap mencapai di 2,85 triliun US dollars, dan untuk Bitcoin dominance pada hari ini meningkat sebesar 0,03%. Ya. Nah, tapi pertanyaannya BTC-nya gimana bang? Apakah ke reject atau berhasil reclaim nih ya struktur resisten kemarin ya? Nah, jawabannya adalah kalau mau ngomong secara teknis, reclaim. Tapi lu bisa lihat sendiri reclaimnya kayak apa ya. Kalau lu lihat dengan mata ya sekilas ini kayak ke reject. Ya, tapi lu bisa lihat di sini daily close-nya sedikit di atas 87.219 sementara struktur 87.216. Nah, kalau tipis kayak begini, gue udah sering bilang ya, sering kali fake out ya, ujung-ujungnya tetap ke reject ke bawah begitu. So ya kalau gue pribadi sih walaupun benar secara angkanya ini sedikit banget reclaim, kalau gue sih lebih enak lihat besoknya. Kita tunggu konfirmasi di candle besoknya apakah dia daily close-nya tetap di atas atau di bawah. Kalau lu tanya, bang seringnya gimana bang kalau tipis kayak gini? Seringnya sih ya fake out begitu ya, tapi lagi-lagi lebih enaknya kalau mau lebih pastinya kita tunggu besok jam 7 pagi daily close-nya benar-benar di bawah lagi atau enggak begitu ya. Nah, kalau sampai di bawah ya kita lihat lagi apakah dia akan retest ke EMA 200 dan apakah EMA 200 akan bereaksi sebagai support atau tidak begitu ya. Nah, kalau kita ngomongin di daily seperti itu. Kalau di weekly ya kita bisa lihat sendiri BSB ya mulai ganas begitu, dan ya gue tidak akan pernah bosan-bosan untuk mengingatkan ya. Dan juga ya gini ya, kalian harus ingat juga bahwa sekarang semakin banyak newbies kalau lo perhatiin di komen yang masih baru di TCI. Nah jadi kalau mereka baru masuk ke sini ya mereka harus ngerti main scenario yang mungkin terjadi pada hari ini ya, atau bukan pada hari ini lah, pada minggu-minggu ini gitu ya. Nah jadi statistik yang gue omongin ini adalah statistik saat BSB jebol dari saat BTC jebol dari BSB seperti di sini ya. Saat weekly close di bawah dari BSB. Nah, saat itu terjadi seringkali dia membuat suatu lower high yang seringkali juga reject oleh BSB and then lower low. Begitu. Jadi begini nih ya. Dia membuat suatu lower high and then lower low. Nah, lower high-nya bisa kadang-kadang bikin FOMO seperti di sini, jebol, boom, itu bisa ya. Nah tapi seperti ini tuh bisa dibilang nggak terlalu sering terjadi juga sih. Lebih banyaknya terjadinya ke reject oleh BSB ya, seperti di sini ya, jebol, membuat low and then lower high and then lower low lagi gitu ya. Ini contoh satu, contoh kedua tuh di 2019 ya, dimana dia jebol di bulan September. And then dia membuat suatu lower high, ke reject oleh BSB, membuat lower low lagi. Nah, contoh lagi ada di sini ya, lower high and then lower low. Lalu bahkan lo bisa tarik sampai ke sini ya. Sampai ke 2014. Jebol, lower high, lower low. Begitu ya. Nah, itu yang lebih baik kita persiapkan ya. Oke bang, ngerti bang, itu the worst case scenario terburuknya. Tapi bisa nggak sih bang ada recovery langsung V-shape gitu ya, nggak pakai lower high dulu? Ada ya, kita bisa kasih lihat di sini. Ini V-shape langsung, boom, nggak pakai lower high ya, nggak pakai lower high and then lanjut lagi bull marketnya. Ini juga pernah kejadian nih ya, tidak membuat lower high, langsung tembus ya. Tetapi kita harus ingat dua hal ini ada fundamentalnya. Ya, kenapa bisa tiba-tiba langsung boom gitu ya. Nah, di sini ada hype dari ETF spot. Wah, ini mantap nih, BTC akan dibeli sama smart money, institutional money. Makanya ada hype yang cukup besar sehingga boom, langsung tembus ya si BSB-nya. Nah, di sini di 2020 kita tahu ya, ada QE gede-gedean. Ini adalah V-shape recovery yang disponsori oleh The Feds ya. Balance sheet-nya lu bisa lihat sendiri ya. Gue bahkan nggak perlu ngomong ya, lihat drop, ini naik, ikutan ketarik BTC. Apalagi dibantu juga dengan interest rate yang terjun payung, gitu. Nah pertanyaan gue satu, apakah kita dapat interest rate yang terjun payung sekarang? Apakah kita dapat balance sheet yang naik? Nah jawabannya enggak, begitu. Nah jadi itu makanya kenapa kita lebih baik mempersiapkan skenario yang paling gak enaknya dulu dan yang paling mungkin terjadi ya. Dan kita juga bisa lihat pada faktanya fundamental kita
tidak sebagus masa-masa waktu 2020 ya, di mana di mana The Fed melakukan QE besar-besaran, atau di sini ada hype dari ETF spot. Malah kalau mau dibilang ya, sekarang kita fundamentalnya nggak bagus lagi nih masuk April ya, di mana Bitcoin ada possibility sampai 70% untuk drop lagi di April. Kenapa? Lagi-lagi karena tarif ya. Jadi Donald Trump lagi-lagi memainkan kartu tarif dia ya. Kita langsung bahas aja, sekalian geser ke news ya. Jadi di tanggal 2 April ini kita ada kemungkinan koreksi lagi. Nah, kenapa seperti itu? Karena Presiden Donald Trump ya sudah promise nih, sudah berjanji akan roll out new tariffs. Jadi tarif baru lagi nih di tanggal 2 April ya. Nah, ini membuat banyak orang ya, termasuk salah satunya nih si Aureli, ini gue bacanya apa ya, Barthir ya mungkin ya. Ya, ini principal researcher dari Nansen ya. Nah, dia menyatakan bahwa ya di 22 April ini ya, minimal dia merasa bahwa ini akan menjadi second leg begitu, di mana dia akan expect a second correction yang mungkin akan selesainya ya nanti setelah ini udah beres nih ya permasalahan si tarif ini sendiri. Tapi kalau menurut si Aureli ini ya, dia menyatakan bahwa itu akan menjadi bottom menurut dia. Yang menjadi bottom and then continuation of bull market, bahkan revisit ke new all time highs untuk Bitcoin ya. Nah, tapi lagi-lagi ya, ini adalah analisa dia. Kita jangan sampai berpikir bahwa wah, analisa ini akan tepat percis seperti ini ya. Ini adalah prediksi dari seorang analis, pasti benar. Nggak bisa kayak gitu juga ya. Tapi ya resiko tanggal 2 April ini memang beneran ada begitu. Apakah dia akan pasti ngedam langsung? We'll never know. Jadi gini, kita sadari ada resikonya ya, di tanggal 2 April ada resiko koreksi yang lumayan ya. Tapi jangan sampai lu berpikir bahwa oke, pasti koreksi, gua buka posisi short gede-gedean, gua gadein rumah ya, gua buka posisi gede langsung gua profit. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi ada seperti ini, ada event-event yang bisa menggerakkan market ini, jangan kita jadikan sebagai tempat berjudi. Karena itu tempat berjudi, apa bedanya sama judi bola gitu ya. Oh, nanti nih misalkan ya kita ngomong tanggal 2 April nih ada bola nih ya. Misalkan Barca lawan Real Madrid. Udah nih yang pasti menang Real Madrid, nggak mungkin Barca menang. Ya, apa bedanya sama ini? Begitu ya. Oh, tapi beda bang, ini Madrid lagi bagus banget nih ya. Barca lagi nggak terlalu kuat. Iya, tapi ada possibility nggak kayak gitu kan? Ada possibility ternyata kebalikannya. Begitu. Nah ya itu. Ya makanya gue bilang, janganlah jadi berjudi di market. Kita melihat ini sebagai ya risk management gitu, bahwa tanggal 2 April ada possibility bisa terjadi koreksi begitu ya. Jangan ambil rash decision gitu, jangan ambil keputusan yang mendadak begitu ya. Oke, next kita masuk ke economic calendar untuk hari ini dari US. Ada apa ya? Dari US kita akan keluar data, core PCE ya. Core PCE ini penting, kenapa ini ngomongin soal inflasi ya. Jadi data inflasi itu memang banyak ya. Ada CPI, PCE, PPI dan banyak lagi begitu. Jadi nggak cuma satu begitu. Ini siap-siap jam 7:30 malam kita lihat nanti seperti apa. Tapi intinya apa, udah dekat-dekat 7:30, buat lo yang konservatif pertimbangkan untuk tutup posisi just in case volatility-nya nggak sesuai dengan harapan. Kalau buat yang agresif dan pengen tetap mempertahankan posisinya, justru ingin ride the wave ya, minimal pasang SL gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk kita pada makronya hari ini ya. Overall ya, kalau sampai ini benar-benar jadi second leg down ya, ini sesuai juga dengan statistik BSB sebenarnya ya. Jadi tanggal 2 April ini jangan-jangan bisa menjadi the catalyst untuk ya Bitcoin lanjut membuat lower low begitu ya. Sekali lagi, bukan pasti tapi statistiknya cukup kuat seperti itu ya. Dan ada possibility cukup besar jangan-jangan second leg ini pada kali ini bisa sampai retest ke MA50 ya. Nah, kalau ngomongin soal scenario ya, jangan-jangan ini ada potensi bisa mengulang seperti di masa-masa 2024 di mana dia perlu dulu ya dapat support dari MA50 untuk bisa lanjut lagi ke atas begitu. Ya, jadi ini cukup align ya. Si tanggal 2 April ini cukup align dengan statistik BSB. Tinggal kita lihat saja nanti tanggal mainnya seperti apa gitu ya. Janganlah menebak-nebak ya. Kita tahu memang ada
probability begini, probability begitu, tapi ingat itu belum akan itu nggak ada yang fix gitu ya, nggak ada yang kesannya udah pasti seperti itu, nggak ada ya. So ya udah tinggal kita tunggu saja tanggal mainnya. Yang penting DCA, that's the beauty of DCA ya. Mau dia naik, lu DCA naik, harga ikutan naik, harga rata-rata lu ya. Kalau dia turun, lu DCA turun, lu juga ikut, harga rata-ratanya turun. Begitu. Jadi ya udah ya, jangan kita tebak-tebakan, DCA is key ya. Dan asiknya apa, jadi nggak stres begitu. Jadi nggak stres. Kalau kita tebak-tebakan jadi stres kalau salah. Ya kalau nggak salah kerasanya langsung kayak dewa. Wah, gua tahu market mau kemana. Sekalinya salah langsung stres. Aduh rugi gitu ya. Nah, itu sih. Ya jadi itu aja. Oke, next kita masuk ke DXY. Nyaris lupa ya. Untuk DXY ini kondisinya dia melemah hari ini ya. Kemarin lebih tepatnya saya mulai melemah. Next kita masuk ke Bitcoin dominance. Ya ini sebenarnya ya lu bisa lihat ya korelasinya ya. Dia melemah. BTC kemarin ada sedikit bensin, tapi ya nggak terlalu kuat-kuat amat. Artinya apa? Ya berarti ini peningkatan tipis dari Bitcoin ini terjadi karena DXY melemah. Begitu. Kalau DXY-nya menguat mungkin jangan-jangan malah koreksi. Begitu. Ya nah jadi sekali lagi, seperti yang gue bilang DXY ini seperti lu bayangin aja lu pakai pemberat gitu. Lu pakai pemberat kaki atau pemberat badan gitu. Nah, lu jadi lebih susah kan geraknya. Nah, sama persis seperti itu DXY-nya kalau dia menguat artinya bebannya bertambah. Tapi kalau dia turun, nah bebannya melemah begitu ya. Next kita masuk ke Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance dia berhasil mantul di atas dari MA20. Waduh, apakah pantulan ini akan membuat higher high di BTCD ya? We'll see. Ya, atau lebih tepatnya ini bukan pantulan lah, ini retest, sorry ya, retest, bukan pantulan ya. Kalau pantulan dia dia daily close-nya bullish, ini enggak ya, masih bearish. Jadi ya tinggal kita lihat saja apakah ini akan terbentuk higher high atau tidak. Nah semoga kalau sampai ini terbentuk higher high dalam kondisi Bitcoin rally, bukan dalam kondisi Bitcoin koreksi begitu. Karena kalau BTCD-nya meningkat ya, lalu BTC USD-nya koreksi, nah di situ alts banyak yang kebakar dengan luar biasa parah begitu. Jadi ya semoga sih kondisinya seperti itu ya. Oke. Ya makanya penting sekali untuk kita stick di 70-30 gitu. Jangan aneh-aneh, jangan play the hero untuk gede-gedean di alts, ngejar-ngejar altcoin season gitu. Karena sekali lagi balance sheet-nya wah malah turun lagi ya. Baru update lagi nih ya. Balance sheet-nya malah turun lagi. Jadi ya itulah ya. Jadi selama balance sheet masih terus turun, masih QT, susah deh kita untuk dapat altcoin season. Paling fake out aja yang ujung-ujungnya membuat banyak orang sangkut gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk makro kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya.
Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin gimana bang? Ini kan tipis nih bang reclaimnya. Kita bisa anggap tetap ke reject nggak? Kalau lo konservatif mending jangan. Ya kalau lo konservatif udah skip aja potensi untuk short ini. Tapi buat lo yang agresif monggo ya. Nah, boleh buka posisi short, target TP-nya bisa di MA 200. Atau kalau sudah dekat-dekat ke jam rawan boleh pertimbangkan tutup posisi. Begitu ya. Oke, itu untuk setup posisi shortnya. Sekali lagi, ini untuk yang lebih ke agresif, buat yang konservatif, udah tunggu dulu aja ya, duduk dulu aja di bench ya. Nah, untuk posisi spot ada MA 200, ada juga MA 20 yang sedang confluence dengan 84.555 USD dan juga di 82.525 ya. Next, kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum, sayangnya kemarin tidak terjadi retest kedua, jadi nggak dapat posisi long. Ya sudah, terpaksa ngulang lagi ya. Kita tunggu sampai terjadi retest 1, retest 2, baru kita bisa buka posisi long ya. So, for now untuk si Ethereum, lebih ke spot dulu aja. Spotnya ada di 1964,7 yang sedang confluence dengan EMA 20, lalu di 1932,7 dan di 1800 berapa nih? 1849,9 ya. Itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin dan Ethereum. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gue ingin ingatkan lagi ya, ini berhubungan sama news di sini ya. Benar ada potensi seperti ini, dan ini juga inline bersama juga seperti ya ini ya, rejection dari BSB, satu jalan lah gitu kasarnya ya, sama-sama ada potensi membuat lower low. Tapi begini, gue ingatkan lagi, gue tahu lah para newbies tuh udah banyak yang gatal kalau udah ngeliat kayak gini tuh ya. Waduh bang, potensi nih bang. Itu hal yang sama yang gue lihat di masa-masa dulu waktu gue masih lebih muda ya, signifikan lebih muda waktu gue trading forex. Itu sama, mereka nungguin, wah ada data penting nih ya. Misalkan, wah ini the Fed mau ngomong begini, mau ngomong begitu ya. Mereka udah banyak sekali yang berpikirnya deterministik. Ini udah pasti nih ya, ini udah pasti ngedrop nih, nggak mungkin enggak ya. Tapi pada faktanya gue jalanin juga di masa-masa itu, gue ngeliat sendiri banyak yang sudah bilang pasti begini pasti begitu, nggak kejadian sama yang mereka harapkan, and then malah liquid posisi mereka semua. Nah jadi please ya, gue ingatkan sekali lagi untuk para newbies, nggak bisa cuma sekali diingatkan, tapi harus berkali-kali untuk urusan ini. Janganlah kalian berjudi di market. Ya, janganlah kalian berharap dengan satu event tertentu lu bisa nge-short atau nge-long market gede-gedean dan lu bisa wah profitnya gila, luber dan seterusnya begitu ya. Kalau sampai lu mau melakukan itu pun lu harus sadar bahwa itu bukan trading. Itu lu melakukan spekulasi murni alias berjudi begitu ya. Kalau sampai lu melakukan itu, minimal pasang SL begitu, karena gue tahu pasti ada aja yang bandel begitu. Setiap kali pasti ada aja yang bandel. Begitu ya. Udah, kalau sampai lu memang berencana bandel ya minimal pasang SL deh. Ya jangan sampai lu gila aja di market ke liquid. Gitu. Ya. Udah, itu aja ya. Sisanya udah seperti biasa sih, ujung-ujungnya 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Begitu. Dan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan itu nggak perlu aneh-aneh ya. Wah, oke bang, nanti gua bikin panti asuhan 20 tahun lagi. Nggak usah nunggu 20 tahun lagi. Yang simpel-simpel aja. Lo bisa bantu dengan hal yang paling simpel. Contohnya kayak di DCWT sisi kedua tuh ya. Udah makin banyak ya, gue happy banget. Makin banyak member-member lama TCI yang sudah mengerti cara berpikir TCI. Dan mereka membantu member-member baru yang masih bingung. MA apa ya bang? Ya, DCA apa ya? BSB apa? Nah, ada yang bantu jawab. Itu udah tabur tua yang simple, karena lo memberitahukan hal baik kan. Begitu. Jadi nggak usah berpikir yang gede-gede dulu gitu ya. Mulai dari yang kecil-kecil. Nanti yang gede pas sudah duitnya ada ya bisa. Monggo. Gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib,
ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.